buat ngeramein tempat juga, Pak. Ngeramein tempat. Ngeramein tempat. Buat bisnis dagangan segala Bisa. Wih. Khususnya dagangannya. Kecuali dagang perempuan, karena itu nggak usah pakai star mesem. Itu kalau di mesem-mesemin itu udah laku tuh. Semua cerita misteri pastinya nggak akan bisa diukur oleh nalar kita. Gue Abu, welcome back to my channel. Di luar Nurul, nggak habis pikir. Selamat sore, pagi, malam, siang. Hari ini gue bakalan ngebahas soal pengasihan. Kasih dah. Jadi kalau dibahas, diteliti-teliti, ini masih banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang di luar nulur. Contohnya pengasihan ini nih. Jadi pengasihan itu untuk orang-orang yang kasihan. Yang nggak pede, Pak. Dia nggak pede, Pak. Dia nggak pede, Bos. Dia nggak pede. Tapi dengan kesenjangan sosial itu juga menjadi tolak ukur bahwa dunia pengasihan atau pelet dan sejenis yang lain-lain itu menjadi top level untuk mencari pasangan ya. Oh, ini cara, pasangan, iya, ya. cara untuk mencari pasangan. Memikat ya? Bro. Memikat. Ahai. Jadi pengasihan itu ada beberapa metode. Metode yang metode kuno, asik, dan sangat tinggi ilmunya. Gua hari ini mau ngebahas soal jaran goyang sama smart mesem, men. Nang ning nung. Kalau kata Nela Karisma begitu, iya. Jadi jalan goyang sama smart mesem ngehenya udah dipakai buat lagu, men. Saking populernya, menjadi tuh lagu itu juga populer sebenarnya. Si jaran goyang itu punya sejarah dan silsilah cerita. Karena dia punya mantra kuno yang sangat tinggi level asyatnya. Hal ini tuh sebenarnya nggak boleh. Ya, kalau kalian punya pasangan, kalian, wih, kameranya banyak banget ya kayaknya. Kalian punya pasangan, usaha dulu, Bos, usaha dulu. Iyalah. Tapi kalian yang sudah memakai, bolehlah. Komen ya. Tanda pagar. Iya. Kodenya tanda pagar nih, tanda pagar. Kasih tanda pagar dong. Kalau bisa kita datangkan ke sini. Langsung sama dukun-dukunnya. Karena yang depan saya ini butuh nih. Katanya ada yang satu mau melet Rihanna sama Jennifer Lopez. Kenapa kalau melet itu orang yang dia suka doang ya? Apa maksudnya orang yang dia cintain? Kenapa nggak melet artis, melet public figure? Iya nggak sih? Oh iya juga ya. Iya kan, kenapa harus si Sri misalnya kita melet? Kenapa, men? Kenapa nggak sekalian high class? Yang badai, iya. Padahal karena kita mengeluarkan effort yang lumayan tinggi. Iya betul juga ya. Iya kan, banyak metode-metode atau etapa-etapa atau step-step yang mereka harus lakuin. Terus mereka cuman goblok. Ya goblok. Tapi ini seru. Jaran goyang tuh punya fenomena yang cukup signifikan dan mistis ya. Jadi ceritanya tuh jaran goyang itu punya mantra kuno, punya metode-metode untuk dia bisa melakukan
mantra kuno itu. Oke. Jadi pertama dia harus membaca, ada yang 11 kali, ada yang 44 kali, itu macam itu beda-beda dukun, beda-beda treatment biasanya. Iya. Ada yang 111 kali, ada yang 333 kali, wah banyak macam-macam. Melakukan puasa, treatment-treatment itu kan sebenarnya nggak mudah ya. Dan metode itu udah dari zaman kuno, Pak. Zaman kerajaan. Kerajaannya apa? Gue nggak berani sebut karena itu langsung subjek ya. Jadi nggak boleh. Terlalu menyudutkan ya. Jangan menyudutkan. Kalau kita disu sama kerajaan itu repot. Ya. Padahal kerajaan udah nggak ada. Alias saya lagi lupa. Siap, lanjut. Iya, nama aja ya. Nah, ilmu pengasihan ini atau pemikat ini 80% itu diminati sama pria, Pak. Pria ya. Pria, Pak. Ini ajian ini nih, pria, karena dia punya effort yang lumayan kuat. Tapi ini ajian diskriminatif nih sebenarnya. Kenapa laki-laki yang lebih tinggi? Padahal populasi perempuan itu lebih banyak. Oh. Berarti banyak laki-laki yang nggak pede ya. Agak lumayan nih, ya nggak sih? Sebenarnya, ya. Bapak ngantuk ya, Pak ya? Aman. Jadi jaran goyang ini, kekuatan ini tuh sangat krusial dengan metode yang tadi saya bilang. Metodenya dengan dia baca sambil bayangin foto perempuannya, Bos. Pertanyaan saya, kalau perempuan ada 4, gimana? Gimana ya? Serakah tuh laki-laki, bangke juga. Enggak sih? Tapi kalau dia cuma 1, weh, goblok. Udah jajarin 6 ya nggak? Kalau dia nggak dapat masih ada 5 lagi ya nggak sih? Iya, kalau 6-6-nya dapat yang repot. Tapi laki-laki itu terahnya memilih. Nah, iya nggak? Terah laki-laki itu milih. Dia berusaha menebar jala, begitu kesangkut ya dia pilih deh. Iya. Ajiannya akan saya bacakan ya. Dengerin baik-baik ajian jaran goyang. Sun matek ajiku jaran goyang ora goyang ing tengah latar. Upet-upetku lawe benang. Pet sabetake gunung gugur, pet sabetake lemah bangka. Pet sabetake segar aset. Pet sabetake ombak gede sirep. Pet sabetake atine wong wedon. Cepsido edan ora mari-mari yen ora isung sing manbani. Wih, ngeri ya. Hah? Kita punya ajannya 5 juta. Juga tinggal pakai tas, gede kan. Rambut dibebet kayak biksu jadinya. Alhamdulillah ajian ini unisex ya. Unisex. Kayak parfum dia. Unisex. Jadi kalau kalian mentok bisa hubungin kita. Kita goblok-goblokin. Tapi hal ini nggak bisa dianggap sepele karena namanya orang sakit hati. Kalau bisa angin disetop Pak sama dia. Ngeri nggak loh? Ngeri loh, ini ngeri banget sumpah. Jadi kalau misalnya udah sakit hati, apa juga dilakuin buat miket orang itu doang. Karena 2 kemungkinannya. Karena dia sakit hati, atau dia sakit hati berujung dendam karena ditolak. Ciri-ciri orang terkena jaran goyang tuh, itu dia kadang-kadang linglung. Terus kadang-kadang bingung sendiri, sifatnya berlebihan dia menyukai orang itu. Terus suka pada suatu orang alasannya nggak penting, karena matanya bagus misalnya. Itu udah ciri-ciri tuh. Terus kalau malam susah tidur, insomnia lebih tepatnya. Karena mikirin si perempuan atau laki-laki itu. Itu bahaya. Jadi
kalau ibu bapak di sini ya ada anaknya terkena ciri-ciri itu bisa langsung diruqyah atau datengin ke gereja lah ini ya kan, dibersihin lah itu. Nah, dan ciri-cirinya masih banyak lagi, itu kita kasih spill dikit aja ya sebenarnya. Jadi sifatnya jaran goyang seperti itu, nggak bisa dipungkirin bahwa mitos atau kenyataan si jaran goyang itu agak sedikit similar dengan kenyataan yang ada di sini. Itu soal jaran goyang. Jaran goyang. Nah, ini soal ada lagi. Ini apa ini? Agak ngeri juga. Selevel sama jaran goyang itu Semar Mesem, Pak. Masih selevel nih ya? Masih selevel. Ya? Semar Mesem, namanya aja udah Semar Mesem. Tapi kenapa namanya Semar Mesem? Itu diambil inti saripati daripada pengasihan Semar Mesem itu di kata-kata mesem ya, Pak. Karena Semar Mesem itu bisa jadi pemikat untuk ngeramein tempat juga, Pak. Ngeramein tempat. Buat bisnis dagangan segala Bisa. Khususnya dagangannya. Kecuali dagang perempuan, karena itu nggak usah pakai Semar Mesem. Itu kalau di mesem-mesemin itu udah laku tuh. Tergantung ukuran-ukuran pada posisi yang jual diri ya gitu. Semar Mesem itu dia punya lafalkan mantra yang nanti saya akan kasih dan saya akan bacakan juga. Ini agak lumayan ngeri nih. Tapi setelah mantra dia harus puasa putih, Pak. Puasa putih 7 hari. Dia cuman makan dengan 3 kepal nasi. Dia puasa putih itu dia harus makan nasi putih sama minum air putih, Pak. Dia boleh kemana-mana, tapi dia nggak boleh ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Misalnya dia melihat suatu hal yang nggak baik, nonton film bokep, gitu. Nggak boleh itu, Bos. Nggak boleh. Itu mencederai si puasa putih itu sebenarnya. Terus ngomongin orang tuh nggak boleh. Saripati daripada puasa putih itu dia mensucikan dirinya dia dari zat-zat yang nggak baik. Gitu. Nah, setelah 7 hari terlewat, ya kan, dia lulus 7 hari nih, dia naik level lagi. Puasa pati geni namanya. Wih, ngeri, Bos. Ini puasa, ya, dia harus ada di suatu tempat yang sifatnya tertutup, tidak boleh kena sinar matahari, pasti itu gelap, ya kan. Terus dia tidak boleh ngantuk. Dia nggak boleh ngantuk, Pak. Dia nggak boleh ngantuk. Dia harus melek, ya kan. Dia harus melek, terus baca aja mantra itu. Sama waktunya itu 24 jam, Mas. Satu harian. Wih, niat habis. Itu yang udah melakukan itu. Ilmunya udah lumayan goblok. Jadi nggak apa namanya, hal-hal itu nggak bisa dianggap mudah, dan kita nggak bisa datang ke dukun terus bayar si dukunnya yang menguasain, nggak bisa. Itu jadi ada namanya kita buat sendiri. Kita buat sendiri, nah itu dengan cara itu, dengan cara kita yang lakuin. Jadi efeknya akan lebih terasa banget. Saya ngomong kayak saya pernah ngelakuin ya. Kok saya paham banget ya kayaknya ya. Agak mikir sih, kok saya bisa ngomong begini nih. Gitu. Jadi setelah puasa pati geni, ada pantangan-pantangan dari ada, kita baca di kutipannya. Ada yang nggak boleh makan nanas. Ada yang nggak boleh ngerokok atau minum di tempat duka, Pak. Orang yang kita kasih ajian itu pantangan-pantangan. Lucu. Kalau ditanya kenapa nggak boleh,
jangan ditanya. Itu udah pantangannya. Sama kayak belok kanan, kenapa namanya kanan? Jangan ditanya, nggak ada ujungnya. Nah, ini serunya adalah saya akan bacain ajian-ajiannya. Waduh, Ngeri nih. Dengerin baik-baik ya. Ini ajian Semar Mesem. Niat ingsun amatek ajiku si Semar Mesem mut-mutan itenku cahyane manjing pilinganku kiwalan tengen sing nyawang kagiwang apa maneh yen sing nyawang kang tumancep kumantil ing telengging sanubariku yaiku si Jabang Bayi. Terus sebutin namanya, misalnya namanya Gal Gadot gitu. langsung. Yoi, Gal Gadot gitu. Yoi, chopper dong, bisa di sini nih, bisa di sini. Apanya ya nggak? Pundak, apa palanya bisa nempel di pundak. Ngeri. Hal ini bisa kita lakuin kalau punya niat, Pak. Dan sebenarnya kita harus datang ke guru spiritual untuk ngejagain metode-metode ini. Karena gini, selama kita menjalankan syarat-syaratnya, itu energi akan terkumpul sama dia tuh. Itu ibarat pintu tuh kayak agak kebuka dikit gitu. Nah, energi yang masuk tuh sebenarnya energi jahat, energi baik, energi buruk, tergantung pola pikir kita. Tapi kalau misalnya kita nggak kuat-kuat amat, itu kita bisa jadi gila, bos, ternyata. Kenapa dibilang gila? Karena rasa ingin sama syaratnya tuh mereka agak lumayan gesekan. Nah, sebenarnya gesek di tengah jalan itu jadi PR. Ibaratnya gini, ilmu udah keserap setengah, terus dia nggak tahu tuh ilmu harus digunain untuk apa. Itu yang repot sebenarnya. Jadi kalau mau melakukan ini, coba pikir dulu lah. Pikir dulu. Jadi nggak boleh ini semena-mena kita lakuin. Abis dari yang ini juga, yang ini. Nah, jahat ilmu ini adalah bisa merusak hubungan orang. Jadi kita suka sama orang yang udah punya hubungan sama orang, itu kita rusak hubungannya. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa selagi dukun sudah bertindak. Bisa, Pak. Apa juga bisa. Yang nggak pakai dukunnya bisa kita iming-iming iblis kalau saya bilang. Ya nggak iming-iming iblis. Enak gitu. Kamu akan aku jamin dunia akhirat. Asik. Tolol. Tanpa dukun tuh, bro ya. Tanpa dukun. Tapi kita harus datang juga ke dukun atau ahli spiritual itu. Jadi tugasnya adalah untuk menjagai metode yang kita mau jalanin. Karena hal ini nggak bisa dibilang sepele, karena dampaknya kalau misalnya dia nggak kuat, si pelaku nggak kuat tuh bisa gila. Karena kalau air kita tuang nih, air ini kita tuang, cek minum, tas, cheers, minum lagi, mabok. Nah, mabok itu berlebihan kan sebenarnya. Kalau tipsi aja kan enak pulangnya, ya nggak? Nah, ini udah mabok, udah tengah, udah tipsinya udah lebih, udah jahat deh palanya. Kalau nggak sange, kriminal deh. Iya sih, wah gila ini. Itu ibarat orang tuh seperti itu. Ada 2 metode lagi yang mau saya bahas. Tapi